apa ya, soalnya kan dari kitab Kejadian kan di awal tuh cerita di air kan, roh Allah melayang di atas air, terus kita harus lahir dari air, terus belum lagi kayak tubuh kita terdiri lebih banyak dari air, bumi lebih banyak dari air. Nah terus yang di Wahyu ada air, kehidupan mengalir dari tahta gitu. Tuh kira-kira ada korelasi apa ya antara air sama roh ini? Nah, kalau di dalam Kejadian itu, maka waruah Elohim merachefet alpaneham mayim, itu mayimnya itu ya artinya violence. Ya, violence itu menyebabkan pencitraan atau bahaya atau kematian atau penghukuman. Ya, mayimnya di situ. Jadi ketika cerita mayim itu juga samudra luas kan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan samudra raya, ya kan? Gelap gulita menutupi samudra raya, ya kan? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, yaitu tadi kan. Melayang-layang itu bukan melayang-layang seperti layangan putus. Kata merah kefet itu lebih tepat diterjemahkan dengan kata mengerami, seperti induk ayam mengerami telurnya. Itu merah kefet. Jadi bumi itu dierami terus kemudian ciptakan dibuat baik ya. Bumi itu dierami. Nah, hidup kita juga sama, hidup kita yang sudah hancur, nanti kapan-kapan hidup Anda yang sudah hancur, kalau dierami Roh Kudus, nanti akan ada penciptaan yang baru. Ada ciptaan yang baru. Ya, malam tahun baru kita cerita ya, ciptaan yang baru. Yesaya 42, ciptaan yang baru. Dierami Roh Kudus, makanya kita harus penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus mengerami hidup kita, nanti kita jadi ciptaan yang baru. Nah, itulah sebabnya air itu kita tenggelam dari air, mati. Kita sudah dihukum. Kan Tuhan berkata kepada Nuh, aku tidak akan menghukum manusia lagi dengan air. Ya kan? Tetapi pada kenyataannya kita dibaptis supaya kita nggak perlu dihukum. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 8 ayat 16, barang siapa percaya maka dia sudah tidak lagi di bawah penghukuman. Orang yang percaya sudah tidak lagi bawah penghukuman. Itu ya, orang yang sudah di dalam Tuhan tidak lagi di bawah penghukuman. Malah di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, orang yang lahir dari Allah tidak hamartia lagi. Kita masih bisa hidup tidak kudus, tetapi kita nggak hamartia. Beda ya. Nah, nanti kita ceritakan itu. Kita masuk ke sana lagi yang sesi berikutnya. Mengapa orang yang sudah di dalam Tuhan tidak berbuat dosa lagi, hamartia? Loh, tapi saya masih punya keinginan cabul, Pak. Tapi saya masih ada iri dengki, Pak. Tapi saya masih ada dendam, Pak. Kenapa, Pak? Ada yang salah? Satu, mungkin Anda belum lahir baru. Kedua, ada pemahaman yang salah. Terminologinya salah. Makanya tadi kata hamartia itu pernah saya ngajari, apakah dosa itu. Nah, banyak orang mencampur adukan kata dosa itu dengan ketidakkudusan. Nah, itu salah. Nah, itu nanti ya, nanti minggu depan kita nggak mau ke sana. Tapi balik lagi, kita sekarang ini kita harus fokus ya. Kalau alam mengelang-layang di atas permukaan air itu, kita sekarang ini adalah dibaptis karena kita mati bersama dengan kematian kan adalah akibat, ya kan? Manusia pergi ke Haaretz, maka dia harus mengalami kematian. Darah dan daging tidak masuk dalam kerajaan Allah. Makanya kita harus dirubah dalam tubuh kemuliaan. Tetapi di awalnya dimulai dengan kematian kedagingan kita dulu. Bukan daging, tapi kedagingan, adjektif. Ya, kalau daging tadi kan noun, bukan
bukan sarkanya, bukan sarka yang noun, tapi sarka yang adjektif. Nah, kita beda. Sars-nya itu bukan yang noun, tapi sars yang adjektif. Bukan daging, tetapi kedagingan. Pertama kita matikan itu dengan apa? Dengan melalui baptisan air, kita mati dan bangkit. Kemudian kita baptisan roh. Baptisan roh itu yang membuat kita tidak hidup dipimpin oleh daging kita, tetapi dipimpin oleh roh. Itu tadi. Makanya kita harus dibaptis dengan air. Makanya orang-orang yang sudah dibaptis dengan air, ketika dia sempat jatuh dalam berbagai pencobaan, nanti Tuhan akan tolong, kejar sama Tuhan. Makanya Daud bisa berdoa, kemanakah aku hendak pergi menjauhi rohmu Tuhan. Aku berlari, menjauhi, tapi engkau ada di sana. Aku pergi ke lembah, engkau di sana. Aku pergi ke gunung, engkau di sana. Nggak bisa lari. Kalau orang sudah lahir baru, dia dikejar oleh kelahiran baru itu. Makanya banyak orang-orang yang bisa kembali kepada Tuhan. Banyak orang-orang ditangkap sama Tuhan kembali seperti saya, bisa kembali kepada Tuhan. Karena saya sudah mengalami kelahiran baru. Sekali kita selamat, tetap selamat. Prosesnya seperti itu maksudnya. Jadi bukan membabi buta terus, sekali selamat tetap selamat, mau berzina, mau apa tetap selamat. Enggak, ngawur itu. Enggak. Kamu berzina, kamu sudah tahu kebenaran, dihancurkan dulu sampai dia tobat. Kenapa dia bisa bukan itu hancur? Di hari mau matinya dia bertobat. Nah itu namanya sekali selamat tetap selamat. Dia sudah berzina, sudah hancur-hancuran, dia sudah kena HIV, sudah remuk badannya, sudah menderita. Dia ingat Tuhan karena dia pernah lahir baru. Saya tidak kudus dan dia bertobat dan dia tetap diampuni. Pasti di akhir hidupnya akan diampuni walaupun dia mengalami banyak sekali penderitaan. Ya kan, serahkan tubuhnya kepada iblis supaya jiwanya diselamatkan. Ya, Paulus bilang begitu, kita serahkan tubuhnya kepada iblis tapi jiwanya diselamatkan. Nah, banyak orang-orang yang tubuhnya akhirnya diserahkan kepada iblis. Remuk dia, mengalami kebangkrutan, mengalami penjara, mengalami penyakit, mengalami banyak penderitaan, mengalami sakit yang luar biasa, tetapi jiwanya bisa selamat. Itu yang namanya sekali selamat tetap selamat ya. Nah, makanya supaya kita menikmati kerajaan Allah di sekarang dan nanti, hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah selalu dipimpin oleh Roh. Gitu ya. Ya, oke, Pak. Makasih, Pak Paul. Ya,